Jemaah-jemaah rahimakumullah, senantiasa hati, pikiran dan lisan kita tak henti-hentinya mengungkapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, summa iza masakumud durru fala tajal. Semua nikmat yang ada pada diri kita datangnya dari Allah. Jangan sampai Allah klaim kita qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kita yang pandai bersyukur. Jemaah-jemaah rahimakumullah, salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan tercinta Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Hakim akan menyampaikan tema dakwah, infak, zakat, sedekah, memperkuat basis. Jika basis kita maknai sebagai satuan kecil bangunan sosial ekonomi kaum muslimin, maka ada dua basis. Basis yang pertama adalah sosial ekonomi keluarga, atau biasa saya sebut dengan sosial ekonomi donasi nasab dan di bawah. Yang berikutnya adalah bangunan sosial ekonomi umat. Untuk bangunan sosial ekonomi nasab keluarga itu terbagi dengan dua. Sebagaimana kita ketahui, keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak. Quran menggunakan, dan ini peran kita sebagai laki-laki. Ar-rijalu qaumuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, hingga akhir ayat. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, istri dan anaknya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah hartanya. Ini sudah kita perankan semuanya dengan baik. Kita hidupkan basis keluarga kita, agak melebar sedikit menjadi keluarga besar, terdiri dari kedua orang tua kita, saudara dekat kita, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. Dan ini Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-215. Yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Peran pertama tadi hampir-hampir lulus kita semuanya. Jarang sekali terdengar kita sebagai laki-laki tidak menafkahi anak dan istri kita. Begitu masuk di keluarga besar, di sini nih kita tuntut. Yang berikutnya adalah kedua orang tua kita. Ini juga rasanya kita lulus. Kita bisa patungan dengan saudara-saudara kita untuk membantu kedua orang tua kita. Berikutnya saudara dekat. Saudara dekat bermakna saudara kandung, saudara sepupu, tetangga depan rumah, belakang rumah, sebelah kiri rumah, sebelah kanan rumah. Dan bab ini agaknya sepertinya kita keteteran.
Berikutnya anak yatim. Dan ini kadang-kadang bias anak yatim. Anak yatim itu tanggungan asal, bukan tanggungan sosial ekonomi umat, bukan tanggungan masjid, apalagi negara. Walaupun negara kita Republik Indonesia ini dalam undang-undangnya dan amanah undang-undangnya orang miskin dan orang miskin dan orang terlantar ditanggung negara. Kalau kita betul memahami pemahaman keislaman kita dengan baik, tentu kita tidak mau melepaskan ini menjadi tanggung jawab sosial ekonomi umat. Yatiman dia makrobah, anak yatim yang tersambung dengan kerabatnya, anak yatim yang tersambung dengan nasabnya. Ini mohon maaf juga sebagai jualan sebagian keluarga kaum muslimin. Mari bantu anak yatim. Kemudian orang miskin. Orang miskin yang dalam lingkaran kita. Oh ya, anak yatim tadi mungkin di antara keluarga kita, adik kita yang meninggal, anaknya yatim, tanggungan kita. Janganlah kita dorong-dorong ke lembaga sosial, janganlah kita dorong-dorong ke masjid, janganlah kita dorong-dorong di PKH pemerintah. Kita tuntaskan adab dakwah kita ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dakwanya infak. Yas'alunaka madza yunfiqun, infak juga. Sekuat tenagalah kita belanja untuk itu. Kemudian orang miskin. Begitu juga dalam kehidupan kita. Misalnya ada 5 bersaudara. Tidak semua kita punya kecukupan uang. Jangan kita apatis, jangan kita masak bodoh dengan ini. Allah sudah ingatkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Fokuslah kita. Kalau kita jamaah sekalian betul-betul memahami ini, betul-betul memagari ini, betul-betul menjonasi ini, maka peran sosial ekonomi umat itu kecil sekali. Ketergantungan pada sosial ekonomi umat itu kecil. Di mana sosial ekonomi umat? Gampangnya di masjid. Nah, itulah tadi dakwah pemahaman kita tentang bangunan sosial ekonomi umat, jonasi nasab dan di bawahnya, atau jonasi keluarga tepatnya. Berikutnya adalah sosial ekonomi umat. Juga diingatkan kita sebagai laki-laki ini. Rijalun tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa aqimus shalah wa atuz zakah wala yakhafuna yawman tatakallabu fil qulubi wal absar. Kaum lelaki yang tidak dilalaikan. Setelah kita tuntas menjalankan peran kita di jonasi keluarga tadi, jonasi keluarga inti, kemudian melebar jonasi keluarga besar kita, maka kita ambil peran jonasi ekonomi sosial umat. Perintahnya bukan pakai infak lagi, perintahnya aqimus shalah wa atuz zakah. Di mana kita perankan ini? Kita perankan yang lebih operasional itu di masjid. Rijalun tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Kaum laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli dengan mengingat Allah. Modus operandinya, job description-nya aqimus shalah wa atuz zakah. Ketika aqimus shalah wa atuz zakah, jamaah sekalian, ini harus TSM, harus terstruktur, sistematis dan masif. Tidak bisa kita pahami ayat ini sambil lalu. Ini ibadah buat kita semuanya.
Jangan kita ambil apatis masa bodoh. Kalau di masjid kita tidak ada UPJ, kita ingatkan dia untuk membangun UPJ. Kalau ini betul-betul kita pahami dan kita jalankan, pengalaman saya membuktikan tidak merogoh kocek kita dalam-dalam. Pengalaman saya membuktikan tidak menghabiskan waktu para jamaah sekalian. Saya yakin para jamaah ada sebagai direktur bank, direktur perusahaan A, B, C dan C. Tapi wajiblah kita saling menasihati dalam kebaikan dan takwa. Inilah peran keumatan yang harus kita perankan. Kebetulan saya berjamaah dan selalu saya sampaikan dan saya ulang-ulang terus di Masjid Asirat. Pengurus UPJ-nya pensiunan, sekretaris UPJ-nya pensiunan juga. Kebetulan saja bendahara masjidnya usahawan, punya warung makan, bisa juga dia menyelesaikannya. Terselesaikan di basis masjid kami itu 9 parkir, tersantuni tiap bulan 300.000 rupiah, setahun 3.600.000, lebih besar daripada program PKH pemerintah. Tidak ribut-ribut, tidak pakai medsos, jalan. Ketika aqimus shalah wa atuz zakah harus diambil. Quran itu tidak membedakan, hampir-hampir tidak membedakan batasan zakat dan sedekah. Tapi bisa dibedakan. Zakat adalah belanja yang wajib akan harta kita, yang ada batas minimal, ada batas bawahnya, tidak ada batas maksimal, tidak ada batas atasnya. Kemudian sedekah adalah belanja yang harus dikuatkan, sunnah muakkadah. Tidak ada batas bawahnya, tidak ada batas minimalnya, mau 1 rupiah, mau 2 rupiah, tidak ada uang boleh gunakan tenaga, tidak ada tenaga boleh gunakan pikiran, ujung-ujungnya senyum. Dan tidak ada batas maksimalnya. Dan Quran memberikan keleluasaan kepada kita. Di At-Taubah yang ke-103 menggunakan kata sedekah di makna zakat. Khudz min amwalihim sedekah. Ambillah sedekah. Tapi para mufassir memahamkan kita ambillah zakat. Kalau kita tidak sampai dihukum zakat, peluang berikutnya sedekah. Tapi jangan dilalaikan, jangan dibiarkan. Kita sudah tuntas dengan bangunan sosial ekonomi, zonasi keluarga tadi. Ini peran keumatan kita yang harus kita perankan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa zakat sedekah diambil? Untuk membersihkan dan mensucikan harta kita. Kemudian amil berdoa, usolli alaihim. Sesungguhnya doanya itu memberikan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga kita. Inna sholataka sakanul lahum. Betapa indahnya aturan ini sambil mengobati rasa luka dan duka di hati kita, gundah gulana kita. Ya, doa di order. Kemudian ketika diambil mesti dibagikan. Untuk membagikannya Quran juga tidak menggunakan batasan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Sesungguhnya sedekah itu di mana zakat untuk fakir dan miskin. Inilah jika kita tidak mampu mengamankan zonasi nasab kita tadi, ada peluang kita untuk menyelesaikannya di zonasi sosial ekonomi umat. Dalam posisi ini pemerintah kalau main bola namanya bangku cadangan. Jangan buru-buru kita dorong PKH, jangan buru-buru kita undang di Dinsos.
dan sebagainya dan sebagainya. Kita selesaikan. Ini ibadah bagi kita. Ini peluang untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyak dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di peran sosial ekonomi umat dan peran sosial ekonomi nasab, tentu Allah berikan ganjaran kepada kita semuanya. Dapat kita baca di Al-Maidah ayat yang ke-12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnaini asharuna naqiba. Wa qala inni ma'akum la in aqamtumus salata wa aitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan liyukaffiran ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Saya memahami ayat ini ketika para jamaah berzakat dan bersedekah, melalui amil, ini khususnya donasi sosial ekonomi umat, belum sampai amil itu mendistribusikannya kepada para mustahik. Allah garansi Allah akan ampunkan dosa kita. Allah jamin Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Jadi ibadah ini yang harus kita maksimalkan. Kebetulan saya ketua masjid. Di basis saya di Masjid At-Tanwir Al-Kazim itu, pusat dakwah Muhammadiyah. Takmirnya bilang, "Bah, ada anak yatim di sini." Saya bilang, "Kita briefing dulu. Anak yatim, kamu sambungkan dulu dengan nasabnya. Jangan buru-buru tarik ke masjid. Cari dulu omnya. Cari dulu tantenya. Kalau om tantenya tidak nyambung, tanya tetangga yang sebelah kirinya, sebelah kanannya, mau tidak nanggung ini? Kalau mereka juga tidak mau, baru ditarik ke sosial ekonomi. Jangan awal-awal di framing anak yatim itu tanggung jawab sosial ekonomi umat. Ini yang kadang-kadang kita latah ini. Kita selesaikan dulu. Para lembaga-lembaga amin juga mendakwahi. Jangan langsung jadi jualan. Kegiatan yang populis.